Di balik sosok Soekarno yang dikenal sebagai orator ulung dan bapak bangsa, terdapat kisah personal yang kerap berkelindan dengan diplomasi internasional. Salah satu yang paling menarik perhatian adalah kisah cintanya dengan seorang gadis Jepang bernama Naoko Nemoto, yang kemudian lebih dikenal sebagai Ratna Sari Dewi. Ia dinikahi Bung Karno pada tahun 1962 di tengah turbulensi politik Asia pasca Perang Dunia Kedua. Kisah ini bukan sekadar cerita asmara seorang presiden flamboyan dengan perempuan muda yang mempesona. Di dalamnya terselip kepentingan politik, citra internasional, bahkan rekonsiliasi diplomasi antara dua bangsa, Indonesia dan Jepang, yang pada dekade sebelumnya justru berada di sisi berseberangan dalam pusaran perang. Era 1960-an menjadi panggung besar bagi Soekarno. Ia tampil sebagai pemimpin dunia ketiga yang berani menantang hegemoni Barat, bersahabat dengan Uni Soviet, Tiongkok, hingga negara-negara non-blok. Namun, di balik manuver politiknya, kehidupan pribadi Soekarno tak pernah luput dari sorotan. Ia dikenal memiliki magnet luar biasa, baik di meja perundingan maupun dalam lingkaran perempuan. Sosok Ratna Sari Dewi hadir di persimpangan keduanya, cinta dan diplomasi. Mengapa seorang gadis Jepang berusia 19 tahun bisa menjadi istri presiden berusia 60 tahun? Bagaimana pernikahan itu diterima oleh publik Indonesia yang masih menyimpan luka akibat pendudukan Jepang 1942-1945? Dan sejauh mana Dewi berperan dalam menghangatkan hubungan diplomatik kedua negara yang baru saja menormalisasi hubungan resminya pada tahun 1958? Naoko Nemoto lahir pada 6 Februari 1940 di Tokyo, Jepang. Masa kecilnya tidaklah mudah. Ia tumbuh di era yang ditandai oleh kehancuran Perang Dunia II. Pada tahun 1945, saat Jepang menyerah setelah bom atom menghancurkan Hiroshima dan Nagasaki, Naoko baru berusia 5 tahun. Kehidupan masyarakat Jepang kala itu penuh kelangkaan. Makanan terbatas, ekonomi runtuh, dan banyak keluarga hidup dari sekedar bertahan hari ke hari. Naoko adalah bagian dari generasi yang disebut Senkoji Sedai, generasi yang menyaksikan langsung kehancuran perang dan harus membangun kembali kehidupannya dari puing-puing. Keluarganya tidak berasal dari kalangan elit politik atau bangsawan. Ia tumbuh dalam keluarga biasa yang terhimpit kondisi ekonomi pasca perang. Dalam situasi itulah, banyak gadis muda Jepang mencari jalan keluar dengan bekerja di klub malam, bar, atau restoran untuk menopang kehidupan keluarga. Naoko termasuk di antaranya. Ia bekerja sebagai hostes di kawasan Ginza, distrik hiburan paling bergengsi di Tokyo, tempat pejabat, diplomat, hingga pengusaha asing kerap datang melepas penat. Di Ginza, paras cantik Naoko dan sikapnya yang hangat membuatnya cepat dikenal. Namun, menjadi hostes di Jepang 1950-an bukan sekedar soal kecantikan. Hostes dituntut memiliki keterampilan sosial tinggi, mampu berbincang cerdas dengan tamu asing, memahami etika diplomasi meja makan, hingga menghibur dengan sopan tanpa menimbulkan skandal. Naoko, dengan wajah lembut namun penuh daya tarik, berhasil menguasai dunia itu. Ketika Indonesia dan Jepang mulai menjalin hubungan diplomatik resmi pada 1958, Tokyo mendadak menjadi salah satu persinggahan penting bagi para diplomat Indonesia. Hubungan kedua negara ini sensitif. Indonesia pernah menjadi korban pendudukan Jepang selama 3,5 tahun. Namun di sisi lain, Jepang kini menjadi kekuatan ekonomi baru di Asia. Dan di tengah arus perjumpaan para pejabat dua negara inilah, nama Naoko Nemoto perlahan memasuki orbit Bung Karno. Pertemuan mereka, sebagaimana ditulis dalam berbagai catatan, bukanlah kebetulan belaka. Naoko dikenal di kalangan tamu asing, dan Soekarno, yang selalu menyukai kecantikan perempuan, menemukan sesuatu yang lebih dari sekedar pesona fisik. Ia melihat Dewi muda ini sebagai simbol Jepang yang lembut, sebuah wajah yang bisa menjembatani luka masa lalu antara Indonesia dan negeri matahari terbit.
Untuk memahami perjalanan Naoko Nemoto, kita perlu menengok Jepang pada 1950-an. Negara itu baru saja bangkit dari reruntuhan Perang Dunia II. Pada 1945, 66 kota di Jepang luluh lantak akibat serangan udara Amerika Serikat dan sekitar 2,7 juta jiwa tewas sepanjang perang. Tokyo sendiri menjadi kota dengan wajah penuh luka. Ribuan bangunan hancur, ekonomi lumpuh, dan rakyat bertahan hidup dari makanan bantuan. Namun, memasuki dekade 1950-an, Jepang perlahan bangkit. Dorongan terbesar datang dari Perang Korea, 1950 sampai 1953. Amerika Serikat menjadikan Jepang sebagai basis logistik, yang mendatangkan kontrak miliaran dolar untuk industri baja, tekstil, dan elektronik. Ekonomi Jepang yang semula stagnan melonjak rata-rata 9,1% per tahun sepanjang 1955 sampai 1960. Sebuah fenomena yang kelak disebut sebagai Japanese Economic Miracle. Meski begitu, kemajuan itu tidak dirasakan merata. Banyak keluarga di Tokyo masih hidup pas-pasan. Kawasan elit seperti Ginza berkembang pesat menjadi pusat hiburan malam, tempat diplomat asing, pengusaha, dan pejabat militer bertemu. Di balik lampu neon Ginza yang gemerlap, ada ribuan perempuan muda yang bekerja sebagai hostess. Mereka menjadi wajah ramah Jepang baru, modern, cantik, dan siap menjalin percakapan lintas bahasa. Naoko Nemoto, yang kala itu masih remaja, memasuki dunia ini bukan sekadar karena ambisi pribadi, melainkan karena tuntutan zaman. Generasinya menghadapi dilema. Di satu sisi, Jepang ingin bangkit sebagai bangsa modern dengan wajah ramah. Di sisi lain, masyarakatnya masih berjuang dari trauma perang dan keterpurukan ekonomi. Naoko menjadi representasi gadis Jepang era itu. Tangguh, adaptif, sekaligus berada di jantung pusaran perubahan sosial. Di titik inilah, kisah pribadinya bersinggungan dengan arus besar geopolitik Asia. Dunia hiburan malam Ginza yang semula sekadar tempat pelarian, ternyata menjadi pintu bagi perjumpaan seorang gadis muda dengan salah satu tokoh politik paling berpengaruh di abad ke-20, yaitu Soekarno. Tokyo awal 1960-an adalah kota yang tengah berubah. Jalan-jalan dipenuhi mobil buatan dalam negeri seperti Toyota Crown dan Nissan Cedric, tanda kebangkitan industri Jepang. Di sisi lain, distrik Ginza masih menjadi ruang pertemuan paling kosmopolit. Neon berwarna-warni, bar penuh diplomat, dan musik jazz bercampur dengan kabut asap rokok. Disinilah, menurut sejumlah kesaksian, jalan hidup Naoko Nemoto dan Presiden Soekarno bersinggungan. Soekarno kerap berkunjung ke Jepang sejak hubungan diplomatik kedua negara resmi dipulihkan pada 1958. Jepang adalah mitra penting bagi Indonesia. Investasi, pinjaman, hingga proyek infrastruktur mulai digelontorkan. Namun, kunjungan Soekarno ke Tokyo tak pernah sekedar urusan protokol. Ia dikenal sebagai sosok flamboyan yang gemar menyerap budaya setempat, bertemu seniman, pengusaha, bahkan tokoh masyarakat biasa. Naoko Nemoto, kala itu berusia 19 tahun, bekerja sebagai hostess di klub malam eksklusif di Ginza. Ia belum genap dewasa menurut hukum Jepang, namun kecantikannya yang lembut dan kemampuan berinteraksi dengan tamu asing membuatnya menonjol. Menurut catatan wartawan Jepang, Soekarno diperkenalkan kepada Naoko lewat lingkaran kenalan politik dan pengusaha Jepang yang kerap menjamu Presiden Indonesia. Ada yang menyebut pertemuan pertama mereka terjadi pada jamuan makan malam di Tokyo, ada pula yang menyebut di sebuah klub malam tempat Naoko bekerja. Yang jelas, Soekarno terpikat seketika. Perbedaan usia mereka luar biasa. Soekarno sudah 60 tahun, seorang kepala negara dengan 4 istri, sementara Naoko masih remaja yang baru merasakan gemerlap Tokyo. Namun pesona Bung Karno tak bisa disepelekan. Ia bukan hanya presiden, tapi juga orator ulung yang mampu membuat lawan bicaranya merasa istimewa. Bagi Naoko, perhatian dari seorang pemimpin dunia
jelas menjadi pengalaman luar biasa. Tak lama setelah perkenalan itu, hubungan mereka berkembang cepat. Soekarno memberi Naoko nama baru, Ratna Sari Dewi. Nama ini bukan sekedar panggilan manis, melainkan simbol transformasi dari gadis Jepang sederhana menjadi sosok yang akan memasuki lingkaran politik dan diplomasi tingkat tinggi. Pernikahan mereka berlangsung pada 1962, dalam suasana yang syarat makna politik. Indonesia masih menyimpan trauma akibat pendudukan Jepang 1942-1945 yang penuh kekerasan. Banyak rakyat Indonesia, terutama generasi tua, sulit melupakan penderitaan itu. Namun di sisi lain, pemerintah Indonesia di bawah Soekarno melihat Jepang sebagai mitra strategis yang mampu mendukung pembangunan. Dengan menikahi seorang perempuan Jepang, Soekarno seolah mengirimkan pesan simbolis bahwa luka masa lalu bisa dijembatani oleh cinta, bahwa hubungan antar bangsa bisa dipulihkan bukan hanya melalui perjanjian politik, tapi juga melalui ikatan personal. Bagi Jepang, Ratna Sari Dewi menjadi wajah baru yang memperhalus citra mereka di mata rakyat Indonesia. Namun, pernikahan ini tak lepas dari kontroversi. Sebagian kalangan di Indonesia mencibirnya sebagai romantika berlebihan presiden tua. Sementara di Jepang, ada media yang menyoroti perbedaan usia ekstrim di antara keduanya. Namun, di balik sorotan itu, hubungan Soekarno-Dewi jelas berfungsi ganda. Asmara sekaligus diplomasi. Pernikahan Soekarno dengan Ratna Sari Dewi pada tahun 1962 bukanlah sekadar urusan rumah tangga seorang presiden flamboyan. Di balik kisah cinta itu, tersimpan kalkulasi politik dan nuansa diplomasi yang halus namun syarat makna. Indonesia dan Jepang baru 4 tahun sebelumnya, tepatnya 20 Januari 1958, menandatangani perjanjian perdamaian dan persahabatan. Perjanjian ini mengakhiri status permusuhan resmi akibat pendudukan Jepang di Indonesia 1942 sampai 1945. Dalam kesepakatan itu, Jepang memberikan kompensasi sebesar 223 juta dolar AS dalam bentuk hibah dan 177 juta dolar AS dalam bentuk pinjaman lunak. Angka ini besar untuk ukuran masa itu dan menjadi fondasi awal masuknya modal Jepang ke Indonesia. Namun, meskipun perjanjian sudah ditekan, rasa curiga masih tebal. Bagi banyak rakyat Indonesia, luka masa lalu terlalu sulit dilupakan. Kerja paksa Romusha, kelaparan, hingga kekerasan tentara penduduk Jepang. Tidak sedikit keluarga yang kehilangan anggota karena kekejaman militer Jepang. Dalam suasana seperti itu, Soekarno memilih strategi simbolis, sebuah jalan diplomasi yang tidak tercatat di dokumen resmi, menikahi seorang perempuan Jepang. Langkah ini tentu tidak lepas dari sorotan. Di Indonesia, sebagian orang melihatnya sebagai isyarat rekonsiliasi. Kalau presiden saja mau menikahi orang Jepang, berarti hubungan kita dengan Jepang sudah tidak bermusuhan lagi. Begitu kira-kira persepsi yang coba dibangun. Di Jepang sendiri, media menyoroti Ratna Sari Dewi sebagai jembatan kasih antara dua bangsa Asia. Kehadirannya di Istana Merdeka ibarat tanda bahwa Jepang yang pernah tampil sebagai penjajah kini kembali hadir dengan wajah baru yang lembut dan bersahabat. Pernikahan itu juga menguntungkan Jepang secara diplomatif. Pada awal 1960-an, Tokyo tengah berupaya keras memperbaiki citra internasionalnya. Olimpiade Tokyo 1964 sudah di depan mata, dan Jepang ingin tampil sebagai negara modern, damai, sekaligus mitra terpercaya Asia. Pernikahan Dewi Soekarno menjadi bagian dari narasi itu, seakan-akan mengkonfirmasi bahwa hubungan dengan negara terbesar di Asia Tenggara telah dipulihkan tidak hanya lewat perjanjian politik, tetapi juga ikatan personal. Bagi Soekarno, keputusan itu juga punya nilai ganda. Selain diplomasi, ia juga memperkuat citranya sebagai pemimpin dunia yang berwawasan global. Ratna Sari Dewi dengan kecantikannya yang eksotis bagi publik Indonesia dan karisma khas Jepang bagi media internasional menjadi simbol bahwa Soekarno bukan hanya milik bangsa Indonesia,
tetapi juga seorang figur kosmopolitan yang mampu menjalin hubungan lintas budaya. Tentu, tidak semua orang sepakat dengan tafsir ini. Sebagian elit politik menilainya sekadar luapan romantika presiden yang terkenal doyan perempuan. Namun jika ditelisik lebih jauh, pernikahan itu berlangsung pada momen yang sangat strategis, ketika Indonesia dan Jepang baru saja menutup buku lama perang dan membuka bab baru kerjasama ekonomi dan politik. Singkatnya, pernikahan Dewi dan Soekarno adalah diplomasi lembut, sebuah langkah politik yang tak tercatat dalam risalah perundingan, namun meninggalkan jejak kuat dalam persepsi publik kedua bangsa. Sejak resmi menikah dengan Soekarno pada 1962, Ratna Sari Dewi tidak hanya menjadi istri seorang presiden, melainkan juga bagian dari citra internasional Indonesia. Media Jepang menjulukinya sebagai Asia no Hanayome, pengantin Asia yang mewakili simbol rekonsiliasi antara Jepang dan Indonesia. Di Indonesia sendiri, ia tampil sebagai sosok yang eksotis dan penuh daya tarik, berbeda dari istri-istri Bung Karno sebelumnya. Dewi sering terlihat mendampingi Soekarno dalam berbagai acara kenegaraan. Foto-fotonya bersama Bung Karno kerap menghiasi halaman depan surat kabar, bukan hanya di Jakarta dan Tokyo, tetapi juga di media barat. Ia muncul dengan kimono Jepang dalam jamuan resmi, lalu berganti kebaya atau gaun modern saat menghadiri acara internasional. Fleksibilitas inilah yang membuat Dewi tampil sebagai figur kosmopolit, simbol bahwa Indonesia mampu menjembatani budaya Timur dan Barat. Majalah Life dan Time sempat menyoroti pernikahan ini sebagai romansa paling diplomatis di Asia. Di Eropa, tabloid menulis tentang charm offensive Soekarno, yang diperkuat dengan kehadiran istri mudanya dari Jepang. Bagi dunia internasional, kisah ini bukan hanya gosip percintaan, tetapi juga bukti bagaimana seorang pemimpin dunia ketiga menggunakan sisi personalnya sebagai alat diplomasi. Namun di balik sorotan glamour, posisi Dewi tidak selalu mudah. Sebagai istri muda, ia harus berbagi ruang dengan istri-istri Soekarno yang lain, termasuk Hartili dan Fatmawati, meski Fatmawati sudah pisah ranjang. Kehadiran Dewi kerap memicu kecemburuan, baik di lingkungan istana maupun publik. Namun bagi Soekarno, Dewi punya fungsi yang berbeda. Ia bukan sekedar istri, melainkan wajah internasional yang mampu memperhalus citra Indonesia di mata dunia. Dewi sendiri menyadari peran simbolis itu. Dalam wawancara bertahun-tahun setelah era Soekarno berakhir, ia pernah berkata bahwa dirinya hanya bagian kecil dari perjalanan besar Bung Karno. Namun faktanya, wajah Ratna Sari Dewi menjadi ikon tersendiri. Ia muncul di kartu pos, foto-foto resmi, bahkan disebut dalam pidato Bung Karno saat menyebutkan pentingnya hubungan persahabatan dengan Jepang. Singkatnya, Ratna Sari Dewi bukan sekedar pendamping presiden. Ia adalah representasi dari pesona internasional Soekarno. Perpaduan antara cinta, politik, dan diplomasi yang sulit dipisahkan. Sosoknya menjembatani dua bangsa, sekaligus menegaskan citra Bung Karno sebagai pemimpin flamboyan yang memainkan peran besar bukan hanya di ruang sidang PBB, tetapi juga di panggung kehidupan pribadinya. Kehidupan Ratna Sari Dewi berubah drastis setelah Soekarno jatuh dari tampuk kekuasaan pada 1967. Bung Karno, yang sebelumnya dielu-elukan sebagai tokoh dunia, perlahan dipinggirkan dari panggung politik oleh rezim Orde Baru. Ia ditempatkan dalam tahanan rumah hingga wafat pada 21 Juni 1970. Bagi Dewi, yang kala itu baru berusia 30-an, masa-masa itu adalah ujian paling berat. Dari menjadi ibu negara internasional yang disorot media dunia, ia tiba-tiba kehilangan panggung sekaligus perlindungan. Setelah Soekarno wafat, Dewi memilih kembali ke Jepang. Keputusannya bukan tanpa alasan. Di Indonesia,
Situasi politik penuh kecurigaan. Segala hal yang terkait dengan Soekarno diawasi ketat. Dewi, dengan latar belakang Jepang dan status sebagai istri muda Bung Karno, merasa sulit bergerak bebas. Jepang memberinya ruang untuk membangun kembali hidup jauh dari tekanan politik Jakarta. Di Tokyo, ia tetap dikenal publik sebagai mantan ibu negara Indonesia. Namun, Dewi tidak memilih jalan sunyi. Ia aktif di berbagai kegiatan sosial, terutama yang terkait dengan hubungan Jepang-Indonesia. Pada 1980-an, ia mendirikan Dewi Soekarno Foundation, sebuah yayasan yang fokus pada kegiatan kemanusiaan, pendidikan, hingga bantuan bagi korban bencana. Yayasan itu menjadi sarana baginya untuk menjaga nama besar Soekarno, sekaligus meneguhkan identitasnya sebagai figur publik. Kehidupan Dewi di Jepang pun kerap menghiasi media hiburan. Ia tampil dalam acara televisi, menulis buku, hingga menjadi komentator isu-isu internasional. Gaya bicaranya yang belak-belakan dan keberaniannya beropini membuatnya populer, sekaligus kontroversial. Ia tak segan mengkritik isu politik Jepang, bahkan menyinggung topik sensitif seperti perang dan diplomasi Asia. Di kalangan media Jepang, Dewi digambarkan sebagai sosok glamorus, outspoken, yet untouchable. Meski demikian, ia tidak pernah sepenuhnya melepaskan identitas sebagai bagian dari keluarga besar Soekarno. Dewi kerap menghadiri acara-acara peringatan di Indonesia, terutama yang terkait dengan Bung Karno. Hubungannya dengan anak-anak Soekarno seperti Megawati dan Guruh memang tidak selalu mulus, namun Dewi tetap menegaskan dirinya sebagai istri sah yang memiliki andil dalam sejarah sang proklamator. Kini, lebih dari 5 dekade setelah menikah dengan Soekarno, Ratna Sari Dewi masih menjadi figur yang menarik perhatian. Di usia senja, ia tetap aktif di publik Jepang, sekaligus menjaga warisan Bung Karno dengan caranya sendiri. Kehidupannya mencerminkan paradoks, dari seorang hostes di Ginza, menjadi istri Presiden Indonesia, lalu kembali sebagai selebritas, filantropis, sekaligus penjaga kenangan. Kisah Ratna Sari Dewi dan Soekarno lebih dari sekedar catatan romantika seorang presiden flamboyan dengan perempuan muda asal Jepang. Ia adalah potongan sejarah yang memperlihatkan bagaimana ruang privat dan ruang publik, cinta dan diplomasi dapat bertaut rapat dalam perjalanan sebuah bangsa. Bagi Soekarno, pernikahan dengan Dewi pada 1962 adalah langkah yang syarat makna. Di satu sisi, ia memang seorang lelaki yang dikenal tak bisa menolak pesona perempuan. Namun, di sisi lain, keputusan itu terjadi pada momen ketika hubungan Indonesia-Jepang masih rapuh. Dengan menghadirkan sosok Dewi ke Istana Merdeka, Soekarno akan menyampaikan pesan. Luka masa lalu bisa dijembatani oleh ikatan baru, bahkan oleh sebuah perkawinan. Bagi Jepang, Dewi adalah wajah baru yang memperhalus citra negeri matahari terbit di Asia Tenggara. Kehadirannya di sisi Bung Karno memperkuat narasi bahwa Jepang telah meninggalkan wajah militernya, berganti menjadi mitra pembangunan. Tak heran, media Jepang kala itu menyebut pernikahan ini sebagai jembatan kasih antar bangsa. Namun, seperti banyak kisah besar, romantika ini juga menyimpan paradoks. Di satu sisi, ia menciptakan simbol rekonsiliasi. Di sisi lain, ia memunculkan kontroversi tentang perbedaan usia yang ekstrim, tentang nasib istri-istri Bung Karno yang lain, hingga tentang bagaimana publik Indonesia harus menelan pernikahan presiden dengan seorang mantan hostes Jepang. Hari ini, lebih dari 6 dekade setelah pertemuan mereka di Ginza, Ratna Sari Dewi masih berdiri sebagai saksi hidup sejarah. Dari seorang gadis remaja di Jepang pasca perang, ia menjelma menjadi bagian dari cerita besar bangsa Indonesia. Ia adalah contoh nyata bahwa diplomasi tidak selalu berlangsung di ruang sidang, melainkan kadang lahir dari ruang-ruang personal, bahkan dari getaran hati dua manusia.
sejarah mungkin akan selalu memperdebatkan apakah pernikahan Dewi dan Soekarno lebih dominan sebagai kisah cinta ataukah sebagai strategi politik. Tetapi yang jelas, keduanya telah menorehkan jejak abadi bahwa cinta dan diplomasi, betapapun berbeda jalurnya, kerap bertemu di titik yang sama.